Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Namaku Alia. Di usiaku yang menginjak 30 tahun, aku merasa menjadi wanita yang cukup beruntung. Pekerjaanku sebagai desainer interior cukup mapan. Aku memiliki suami yang tampak penuh perhatian dan lembut, bernama Rino. Kami menikah 3 tahun lalu, dan selama itu pula aku merasa seperti hidup dalam dongeng indah yang sering kubaca waktu kecil. Rino bukan tipe laki-laki romantis yang sering membelikan bunga atau menulis puisi, tapi ia punya caranya sendiri menunjukkan cinta. Ia selalu mengingat hari ulang tahunku, menyiapkan makan malam saat aku pulang lembur, dan tak pernah lupa mencium keningku sebelum tidur. Sejak awal pernikahan, Rino memilih untuk bekerja dari rumah sebagai konsultan IT. Jadi hampir sepanjang hari kami saling berbagi ruang. Kami tinggal di rumah kecil peninggalan almarhum ayahku. Lokasinya agak terpencil di pinggiran kota, tapi justru itu yang membuatnya nyaman. Udara masih segar, dan tetangga-tetangga kami pun jarang ikut campur urusan rumah tangga. Setelah ayahku meninggal 2 tahun lalu karena serangan jantung, ibuku, Bu Ratna, sering datang menginap. Ia bilang rumahnya terlalu sepi, dan katanya ia lebih suka tinggal bersama anak semata wayangnya. Aku paham betul kesepian itu, karena aku juga kehilangan sosok ayah yang sangat kuandalkan. Jujur, awalnya aku senang ibu tinggal bersama kami. Ia pintar memasak, rajin bersih-bersih, dan tak pernah merepotkan. Aku bisa fokus bekerja tanpa harus mengurus rumah sepenuhnya. Tapi entah sejak kapan, aku mulai merasa ada yang ganjil. Ibu dan Rino sering menghabiskan waktu berdua saat aku sedang kerja di luar. Itu wajar, pikirku, karena mereka sama-sama di rumah dan pasti sering berinteraksi. Tapi ketika aku pulang, mereka mendadak diam. Suasana yang tadinya riuh berubah menjadi sepi. Seperti ada sesuatu yang disembunyikan, tapi aku tidak tahu apa. Pernah suatu malam, aku terbangun karena kehausan. Saat hendak ke dapur, aku mendengar suara tawa kecil dari ruang keluarga. Lampu dimatikan, hanya cahaya dari televisi yang menyala redup. Saat aku melongok, kulihat Rino dan ibuku duduk di sofa, berjarak sangat dekat. Ibu menyender ringan ke bahu Rino. Mereka sedang menonton film lawas sambil tertawa pelan. Aku terdiam. Entah kenapa ada perasaan aneh di dadaku. Tapi aku mengusir pikiran buruk itu. Ini ibuku. Dan itu suamiku. Mereka hanya akrab. Mereka hanya menghibur diri karena sama-sama kesepian di rumah. Ya, mungkin itu cuma perasaanku saja yang terlalu sensitif. Esok paginya, aku membahas hal itu sambil tertawa kecil. Kujadikan candaan, mencoba menggoda mereka. Ibu udah kayak pasangan duet sama Rino. Nonton film malam-malam. Nanti aku cemburu, loh. Ibu tertawa ringan, sambil menyentuh lenganku. Ah, kamu ini. Ibu cuma nemenin Rino nonton. Ibu juga nggak bisa tidur. Rino ikut tertawa. Filmnya bagus. Sayang. Kamu harus nonton juga nanti. Kita tonton bareng malam ini, ya? Aku tersenyum, meski entah kenapa dadaku terasa berat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa, tapi aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Ada jarak yang perlahan tumbuh di antara aku dan Rino. Ia mulai sering menatap kosong, tak lagi banyak bertanya soal pekerjaanku, dan mulai sering mencari alasan untuk tidak berduaan denganku di kamar. Capek banget hari ini. Kerjaan numpuk, katanya suatu malam. Lalu langsung tidur membelakangi. Aku memaklumi. Tapi rasa janggal itu semakin besar. Puncaknya terjadi saat aku menemukan ponsel Rino tergeletak di meja makan. Ia sedang mandi, dan aku hendak memindahkan ponselnya ke meja kerja. Saat ku sentuh, layar menyala dan menampilkan notifikasi pesan masuk. Dari kontak bernama R. Kalimat yang tertulis di notifikasi membuat jantungku berhenti sesaat. Aku nggak bisa tidur kalau belum lihat kamu. Besok kita bisa sebentar aja, ya?
Tanganku gemetar. Aku buka pesannya. Tapi sayangnya Rino sudah mengatur ponselnya dengan fitur kunci sidik jari. Aku tak bisa melihat lebih jauh. Tapi pesan itu cukup untuk membuatku termenung lama di ruang makan. Siapa R itu? Rino tidak punya teman bernama awal R kecuali ibu. Tapi, tidak mungkin. Ibu tidak mungkin mengirim pesan seperti itu. Itu pasti cuma kebetulan. Mungkin R adalah teman kerja Rino. Mungkin sahabat lamanya yang baru ku ketahui. Aku mulai menertawakan diriku sendiri. Rasa curiga ini mulai menyesakkan. Aku tahu aku harus bertanya. Tapi kepada siapa? Kepada Rino? Atau kepada ibu? Sore harinya, saat aku pulang lebih awal, kulihat ibu di dapur, memasak dengan wajah tenang seperti biasa. Ia menyambutku dengan senyum hangat. Capek, ya? Mau ibu bikinin teh? Aku hanya mengangguk pelan. Tapi dalam hatiku, ada pertanyaan yang belum sanggup kuucapkan. Dan sejak hari itu, setiap senyum ibu terasa seperti topeng. Aku tak bisa menjelaskan dengan kata-kata bagaimana rasanya. Seperti makan masakan enak tapi rasanya hambar. Seperti berdiri di bawah sinar matahari tapi tetap menggigil. Semua terasa salah, tapi tak ada yang bisa kugenggam sebagai bukti nyata. Hanya perasaan, hanya kecurigaan. Tapi perasaan itu terus menghantuiku. Bahkan dalam tidur, aku mulai lebih sering pulang lebih awal. Awalnya Rino dan ibu kelihatan biasa saja, tapi aku tahu mereka menyadari kehadiranku semakin sering, mengganggu, ritme yang entah sejak kapan sudah mereka bentuk. Pernah suatu sore, aku membuka pintu rumah dengan pelan. Kudengar suara tawa dari ruang tengah. Saat aku melangkah masuk, hening langsung menyergap. Rino pura-pura membaca koran, dan ibu buru-buru masuk ke dapur sambil membawa bantal yang entah kenapa ada di sana. Alia udah pulang? Cepet banget, ucap Rino sambil tersenyum canggung. Aku menatapnya tanpa membalas. Ada meeting yang dibatalkan, jawabku datar. Aku tahu mereka tidak melakukan sesuatu yang bisa kuadukan. Tapi rasanya seperti sedang berjalan di antara bayangan. Kau tahu ada sesuatu di sekitarmu, tapi kau tak bisa menyentuhnya. Hari demi hari, rasa was-was itu berubah menjadi gelombang curiga yang menenggelamkanku. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kuanggap remeh. Baju tidur ibu yang makin sering terbuka di bagian atas. Panggilan sayang dari Rino yang kadang meleset. Pernah, ia memanggilku, Bu, saat setengah mengantuk. Apa? Tanyaku tajam malam itu. Ia terdiam, matanya mengerjap bingung. Aku maksudnya, Bu, itu, ya kamu, Keng. Aku hanya menatapnya lama. Tapi dalam hati, jawabannya sudah tak masuk akal lagi. Puncaknya terjadi ketika aku memutuskan untuk membuka laptop Rino saat ia sedang mandi. Bukan untuk menyelidiki. Awalnya aku hanya ingin memindahkan file presentasi. Tapi saat laptop menyala, emailnya terbuka otomatis. Mataku langsung tertuju pada satu folder berjudul Personal R. Folder itu dikunci dengan password. Aku tak tahu kenapa, tapi aku coba mengetikkan Ratna 123. Dan anehnya berhasil. Jantungku berdegup tak karuan. Isinya bukan banyak. Hanya 4 file video pendek, masing-masing berdurasi tak sampai 1 menit. Tanganku gemetar saat membuka file pertama. Video itu diambil di dapur rumah kami, pada malam hari. Tampak Rino dan ibuku sedang berbicara. Suaranya tak begitu jelas, tapi yang lebih menyakitkan adalah bagaimana mereka berdiri terlalu dekat, terlalu akrab, terlalu mesra untuk disebut menantu dan mertua. Aku buka video kedua. Di ambang pintu kamar tamu. Ibu menarik tangan Rino masuk ke dalam. Lalu pintu tertutup. Aku tak sanggup membuka sisanya. Aku menutup laptop itu dan duduk di lantai kamar. Menangis diam-diam. Air mata mengalir deras. Tapi suaraku tak keluar. Aku tak ingin mereka tahu aku tahu. Belum. Aku belum siap menghadapi kenyataan ini secara langsung. Esok harinya, aku izin tidak masuk kantor. Aku katakan kepalaku pusing. Tapi sesungguhnya, hatikulah yang hancur. Seharian aku hanya berbaring,
memandangi langit-langit kamar, mencoba mengumpulkan keberanian untuk melakukan sesuatu. Tapi apa? Malam harinya, aku memasak sendiri untuk pertama kali sejak ibu tinggal di sini. Rino dan ibu tampak terkejut melihatku menyiapkan makan malam. Wah, tumben banget kamu masak, sayang, kata Rino, duduk di meja makan. Ibu bantuin, ya? Tanya ibu sambil menghampiri. Aku menoleh, menatap ibu dalam-dalam. Nggak usah. Aku pengen masak sendiri malam ini. Ibu istirahat aja. Suasana makan malam itu terasa tegang. Aku tersenyum dan berbasa-basi. Tapi di dalam hatiku aku mengamati setiap gerakan mereka. Bagaimana tangan mereka sesekali bersinggungan. Bagaimana tatapan mata mereka saling bertaut terlalu lama. Bagaimana mereka tak pernah benar-benar menatapku langsung. Dan malam itu, aku memasang kamera kecil di ruang tamu dan di dapur. Kamera mungil itu kuletakkan di antara vas bunga dan di atas lemari bumbu. Aku tahu ini salah, tapi lebih salah lagi jika aku terus membiarkan diriku dibohongi. 2 hari kemudian, aku memutar hasil rekamannya di kantor saat jam makan siang. Di hari pertama tak ada apa-apa. Tapi di hari kedua, tangan ibu menggenggam tangan Rino di dapur. Pelan, tapi jelas. Mereka berdiri berhadapan. Ibu bicara pelan, tak terekam suaranya. Tapi ekspresi Rino terlihat lembut. Bahkan ada ciuman ringan di pelipis ibu. Ciuman yang dulu hanya milikku. Tiba-tiba aku ingin muntah. Sepulangnya dari kantor, aku tidak langsung pulang. Aku menyetir ke parkiran supermarket dan duduk di dalam mobil selama 1 jam. Hanya diam. Tidak tahu harus bagaimana. Tidak tahu siapa yang lebih menyakitkan, ibu kandungku atau suami yang kupilih dengan sepenuh hati. Pukul 8 malam, aku pulang. Kudapati rumah gelap, sepi. Hanya lampu kamar ibu yang menyala. Aku masuk pelan, lalu menuju kamarku. Tapi sebelum masuk, aku dengar suara samar. Langkahku menuju kamar ibu. Aku tempelkan telingaku ke pintu. Dan kudengar suara Rino. Di dalam. Kenapa kamu manggil aku ke sini malam-malam begini? Suara Rino terdengar rendah, nyaris seperti bisikan. Aku cuma mau ketemu kamu. Besok Alia di rumah terus. Aku takut kita nggak bisa bicara lagi. Suara ibu, lirih tapi jelas. Alia curiga. Sepertinya iya. Tapi aku bisa urus. Aku selalu bisa urus dia, sejak kecil. Aku mundur perlahan. Dada ini terasa sesak. Dunia seperti runtuh. Tapi aku tetap harus pura-pura berdiri di atasnya. Aku masuk ke kamar dan terkesiap menutup pintu. Aku tidak menangis. Tidak lagi. Aku hanya duduk di ranjang, menatap pantulan diriku di cermin. Aku ingin berteriak. Tapi aku ingin tahu lebih jauh dulu. Aku belum selesai. Malam itu aku tak memejamkan mata sedikit pun. Aku hanya duduk di tepi ranjang dengan punggung menempel di tembok, menatap kosong ke arah pintu. Seisi rumah terlelap dalam tenangnya malam, tapi di kepalaku, badai tak kunjung reda. Napasku pendek-pendek, seperti terus diburu waktu, tapi aku tak tahu harus lari kemana. Pagi harinya, aku bangun lebih dulu dari biasanya. Memasak sarapan dengan tangan dingin. Menata meja makan seperti biasa. Tapi semuanya kulakukan dalam mode otomatis. Tak ada hati, tak ada rasa, hanya tubuh yang bergerak. Ibu keluar kamar dengan daster berbunga dan rambut disanggul asal. Di belakangnya, Rino muncul sambil menguap. Langkah mereka hanya terpaut beberapa detik. Ibu melirikku sekilas. Rino tersenyum kecil dan menguap lagi sambil duduk di kursi makan. Wangi banget, katanya. Merujuk pada telur dadar keju yang kubuat. Aku membalasnya dengan senyum tipis. Sarapan aja, biar semangat kerjanya. Mereka makan dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Seolah malam tadi tak ada yang disembunyikan. Seolah semua ini hanyalah hidup biasa di sebuah keluarga biasa. Padahal aku menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya dalam sekali lempar. Siang harinya, aku membuat keputusan. Aku ambil cuti 3 hari dari kantor dengan alasan kesehatan. Sebenarnya,
Aku ingin menggunakan waktu itu untuk menuntaskan semuanya. Aku tak bisa hidup dalam kecurigaan yang panjang. Tapi aku juga tak ingin gegabah. Aku harus tahu seberapa dalam kebusukan ini sudah menjalar. Dan ternyata, jauh lebih dalam dari yang pernah kubayangkan. Hari kedua aku di rumah. Aku sengaja menyibukkan diri di kamar seolah sedang video call dengan rekan kerja. Padahal aku diam, mendengarkan, menunggu. Hingga menjelang siang, kudengar suara langkah kaki pelan di lorong. Kulihat dari celah pintu, Rino sedang membawa sepiring buah. Tapi anehnya, ia tidak menuju dapur. Ia mengetuk pintu kamar ibu. 3 ketukan ringan. Pintu dibuka. Rino masuk. Dan ditutup kembali. Aku berdiri. Detik itu juga, aku tahu aku harus melihatnya sendiri. Tak bisa lagi hanya mengandalkan rekaman video. Aku butuh sesuatu yang bisa merobek semua kepura-puraan ini dari depan mata mereka. Aku masuk ke kamar tamu. Dindingnya berbatasan langsung dengan kamar ibu. Dan disitulah aku melihatnya. Celah kecil di antara rak buku dan tirai hias kayu. Tirai tua yang pernah ayah pasang sebagai penghangat, kini justru menjadi jendela pengkhianatan. Kupelototi lubang itu. Dan kulihat dengan mata kepalaku sendiri. Rino duduk di ranjang ibu, menyuapkan buah ke mulutnya. Ibu tertawa kecil, memukul lembut bahu Rino seolah sedang digoda pacar sendiri. Lalu tangan mereka saling menggenggam. Dan Rino mencium punggung tangan itu. Lama. Aku menutup mulut. Napasku tercekat. Lututku lemas. Rasanya seperti sedang disayat pelan-pelan oleh pisau yang tajam tapi tak kunjung memutuskan urat. Aku mundur perlahan dari balik tirai, melangkah keluar kamar tamu, dan masuk kembali ke kamarku sendiri. Kututup pintu dengan kunci. Aku merosot ke lantai. Mataku panas. Tapi tidak menangis. Tidak sekarang. Ada semacam kekuatan aneh yang menahanku dari histeria. Seperti tubuh ini sudah terlalu sering patah hingga tak bisa hancur lagi. Malamnya, aku pura-pura tidur lebih awal. Kutarik selimut tinggi-tinggi, membiarkan lampu kamar tetap menyala. Sekitar pukul 11, aku mendengar pintu rumah depan dibuka. Perlahan, nyaris tanpa suara. Aku keluar kamar, pelan-pelan, dan kulihat Rino berjalan keluar rumah. Ia hanya mengenakan hoodie tipis dan celana pendek. Langkahnya cepat, seolah takut tertangkap. Aku ikuti dari kejauhan. Kaca jendela di lorong memantulkan bayangannya. Ia berbelok ke arah sisi rumah, lalu masuk ke pintu samping yang mengarah ke gudang tua. Gudang yang terhubung ke kamar belakang, kamar ibu. Ya Tuhan! Beberapa menit kemudian, kudengar suara samar dari arah belakang rumah. Tawa, erangan tertahan. Isyarat-isyarat dosa yang tak pernah seharusnya keluar dari rumah ini. Tanganku mengepal, tapi tubuhku tak mampu bergerak lebih jauh. Aku hanya berdiri membeku di balik pintu, tak tahu apakah ingin menerobos masuk dan mengamuk, atau kabur dan pura-pura tidak pernah tahu. Pagi harinya, aku tak berkata apapun, tapi aku menatap mereka dengan pandangan yang tidak lagi bisa kusembunyikan. Dan mereka tahu. Mereka tahu aku tahu sesuatu. Sore itu, ibu masuk ke kamarku. Duduk di kursi depan meja rias. Ia memandangi bayangannya sendiri sambil membetulkan anak rambut yang keluar dari sanggulnya. Kamu kelihatan capek, nak, katanya. Aku tak menjawab. Kamu pikir terlalu keras. Kamu terlalu banyak menyimpan beban sendiri. Lanjutnya, tenang sekali. Aku menoleh, menatap wajahnya. Beban dari mana, Bu? Ia tersenyum tipis, tapi tatapannya kosong. Dari hati yang curiga. Kadang orang bisa rusak karena terlalu banyak menduga. Kadang orang rusak karena terlalu banyak menyembunyikan, balasku dingin. Ia terdiam beberapa detik, lalu bangkit. Tapi sebelum keluar dari kamar, ia sempat menoleh. Apapun yang kamu pikirkan, ingat, ibu tetap ibu kamu. Dan tidak semua yang kamu lihat itu seperti yang kamu kira. Pintu tertutup. Dan di sanalah aku tahu, ibu tak akan pernah mengaku. Tidak akan pernah merasa salah. Tidak akan pernah berhenti. Malam itu,
Aku mengambil keputusan. Aku tak bisa hanya menjadi penonton dalam kisah ini. Aku harus melakukan sesuatu. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri dari kegilaan yang mereka buat. Keesokan harinya, aku diam-diam menemui seorang pengacara. Bukan untuk menggugat, belum, tapi untuk bersiap. Aku menceritakan sebagian. Tak semuanya. Tapi cukup untuk membuatnya paham bahwa aku menghadapi sesuatu yang tak biasa. Kalau kamu butuh rekaman atau bukti, kumpulkan dari sekarang, kata si pengacara. Jangan tunggu sampai kamu kehilangan kendali. Dan itulah yang kulakukan. Malam-malam berikutnya, aku merekam semua pertemuan mereka. Aku pasang perekam suara di bawah meja makan, kamera tambahan di ruang tamu, dan bahkan menyimpan semua pesan dari ponsel Rino yang berhasil kubuka saat ia tertidur. Isi pesannya dengan, "Ibu, aku kangen pelukan kamu. Besok pas Alia pergi, kita sempatin, ya? Jangan bilang siapa-siapa. Kita harus hati-hati." Kata, "kita," itu yang membuatku muak. Seakan aku tidak pernah menjadi bagian dari pernikahan ini. Seakan aku hanya tamu yang menumpang tinggal di rumahku sendiri. Sampai akhirnya, aku siap. Siap untuk meledakkan semua ini. Tapi belum malam ini. Malam ini, aku hanya berdiri di depan kamar ibu, menatap pintunya yang tertutup rapat. Dan ku tahu di balik tirai kamar itu, ada rahasia yang sudah terlalu lama menunggu untuk diungkapkan. Dan saat itu tiba, aku akan pastikan tak ada lagi yang bisa bersembunyi. Hari itu aku bangun lebih awal, bukan karena ingin menyiapkan sarapan, tapi karena aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih penting. Flash disk kecil berisi video dan rekaman suara yang kukumpulkan selama berminggu-minggu itu kini ada di dalam tasku, siap kapan saja dikeluarkan. Aku belum tahu akan kupakai untuk apa. Tapi aku tahu, hari ini bukan hari biasa. Saat aku turun ke dapur, ibu sudah duduk di meja makan sambil menyeruput teh jahe. Matanya bertemu dengan mataku, dan aku bisa melihat ada semacam ketegangan samar di sana. Mungkin ia juga tahu, sesuatu akan terjadi. "Kamu nggak tidur semalam?" tanyanya, datar. "Aku tidur cukup," jawabku singkat. Aku duduk di seberangnya, membuka kotak makan kecil berisi roti panggang isi telur yang kubuat sendiri tadi malam. Ibu memperhatikanku dalam diam. Aku tidak membalas tatapannya. Tapi di dalam kepala, pikiranku menari cepat, seperti jarum jam yang berputar mendahului waktu. Rino baru muncul 1 jam kemudian, dengan rambut masih basah dan kaos oblong kusut. Ia tampak agak terkejut melihat aku dan ibu duduk berhadapan dalam diam. "Wah, 2 perempuan kuat lagi ngapain nih? Diskusi perang dunia?" candanya. Aku tersenyum tipis. "Belum. Tapi mungkin sebentar lagi." Ia tertawa, lalu menarik kursi dan duduk di antara kami. Tapi suasana pagi itu tak bisa ditolong oleh gurauan. Diam, dingin, dan penuh bayangan. Setelah sarapan, aku masuk kamar dan mengambil dokumen-dokumen penting, KTP, kartu nikah, buku tabungan, flash disk. Semua kumasukkan ke dalam tas kecil. Dan kemudian, aku menulis surat. 2 halaman. Isinya bukan air mata, bukan luapan emosi, tapi kronologi. Oke. Dan kalimat terakhir yang kutulis dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih sudah mengajari aku bahwa kadang, cinta terdekat bisa juga jadi luka terdalam. Kini aku tahu, siapa yang benar-benar mencintaiku hanya saat aku berguna." Sore harinya, aku pamit dari rumah dengan alasan akan menemui klien. Rino hanya mengangguk sambil menatap layar laptopnya. Ibu tidak berkata apa-apa, hanya menatap kosong dari jendela. Tapi malamnya, aku kembali. Diam-diam, aku membuka pintu belakang, menyelinap ke dalam rumah. Kupastikan tak ada yang menyadari. Kupasang 1 perekam terakhir, di bawah meja ruang tamu, tempat mereka sering duduk berdua. Setelah itu, aku keluar lagi, pergi ke penginapan kecil tak jauh dari rumah. Di sana, aku menunggu, dan pagi berikutnya bom itu meledak. Pukul 7 pagi, ibu meneleponku. 5 kali. Aku tidak menjawab.
Lalu Rino menyusul. Pesan darinya masuk ke ponselku bertubi-tubi. Alia, kamu di mana? Apa maksud semua ini? Kamu salah paham. Aku hanya menatap layar itu tanpa emosi. Aku tahu mereka sudah membaca suratku. Dan mungkin mereka panik. Tapi semua sudah terlambat. Hari itu, aku mendatangi kembali kantor pengacara. Menyerahkan semua dokumen, bukti, dan surat kronologi. Proses hukum dimulai. Tapi bukan hanya perceraian yang kurus. Aku juga menyampaikan kemungkinan gugatan moral, jika diperlukan. Malamnya, aku menerima panggilan video dari nomor tak dikenal. Ketika kuangkat, wajah ibu muncul di layar. Matanya sembab, tapi bibirnya tetap kuat. Kamu mau menghancurkan ibu kamu sendiri di depan orang-orang. Aku menatapnya. Bukan aku yang menghancurkan, Bu. Kalian berdua yang menggali kuburan ini, dan memaksaku ikut terkubur. Kamu nggak tahu apa-apa. Alia, kamu nggak tahu hubungan kami dari awal seperti apa. Aku terdiam. Lalu bertanya dengan suara tenang. Maksudnya hubungan kalian sudah ada sebelum aku dan Rino menikah. Ibu memejamkan mata. Terlambat. Jawabannya sudah tergambar di wajahnya. Dan akhirnya semuanya terungkap. Ibu dan Rino pernah berkenalan jauh sebelum aku mengenalnya. Saat aku masih kuliah di luar kota, ibu mengenal Rino sebagai pasien terapi refleksi tempat ia bekerja paruh waktu untuk tambahan penghasilan. Mereka dekat, bahkan sempat menjalin hubungan singkat. Tapi ibu merasa Rino terlalu muda, dan memutuskan menjauh. Beberapa tahun kemudian, aku memperkenalkan Rino sebagai pacarku. Dan saat itulah ibu terdiam cukup lama, tapi tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan kami menikah, meski hatinya menjerit karena merasa, miliknya, diambil anaknya sendiri. Dan sejak aku menikah, ternyata hubungan lama itu kembali menjalar, diam-diam. Aku nggak pernah niat jahat, Alia. Suara ibu gemetar di telepon. Tapi rasa itu nggak pernah hilang. Dan dia juga masih mencintai aku. Aku menggeleng pelan. Jadi semua perhatian yang kamu berikan padaku, semua air mata waktu ayah meninggal, semua kasih yang kamu beri sejak aku kecil, itu apa? Ia diam. Tak ada jawaban. Dan mungkin itulah jawaban terbesarnya. Hari-hari berikutnya, kabar itu mulai menyebar. Bukan dariku, tapi dari para tetangga yang melihat sendiri bagaimana Rino keluar masuk kamar ibu. Dari sanak saudara yang menerima pesan-pesan keliru saat Rino panik mencoba menghubungi semua orang. Dari suara lirih ibu sendiri yang memohon pengertian pada adik kandungnya. Tapi tak tahu bahwa rekaman video sudah lebih dulu beredar di grup keluarga. Mereka mulai dijauhi. Ibu dikeluarkan dari pengajian lingkungan. Rino kehilangan 2 klien pentingnya setelah kisahnya mencuat ke permukaan. Nama mereka menjadi bahan bisik-bisik. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung. Sementara itu, aku pergi dari kota itu, meninggalkan rumah, kenangan, dan luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan hanya dengan waktu. Aku menyewa apartemen kecil di kota lain. Memulai kembali. Sendirian, tapi utuh. Penuh luka, tapi masih bisa bernapas. Dan saat suatu malam aku membuka ponselku, melihat pesan dari nomor yang sudah lama ku hapus, aku hanya tersenyum kecil. Aku masih berharap kamu mau pulang. Ini rumah kamu juga. Ibu. Tapi rumah mana yang bisa kusebut rumah? Jika di dalamnya pengkhianatan pernah tinggal terlalu lama? Kupandangi pesan dari ibu yang tertera di layar ponsel. Kalimat yang tampak manis di permukaan, tapi mengandung serpihan luka yang masih basah. Jari-jariku tak segera bergerak. Entah kenapa rasanya sulit sekali membalas. Meski hanya dengan satu kata, tidak. Aku menaruh ponsel ke meja. Kupeluk lututku sambil duduk di ujung ranjang, menatap dinding putih kamar apartemen sempit ini. Tidak ada bingkai keluarga. Tidak ada foto pernikahan. Tidak ada hiasan tangan ibu. Tapi justru disinilah, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bebas. Sudah 2 bulan sejak aku pergi dari rumah itu. Rumah yang dulunya penuh tawa, lalu berubah jadi medan pengkhianatan yang sunyi. Aku tak pernah kembali, dan tak punya niat untuk itu.
Semua proses hukum berjalan dengan cepat. Pengacara membantuku mengurus perceraian. Harta Gonogini tak rumit karena sejak awal aku dan Rino tak banyak berbagi aset. Rumah yang kutinggali bersama mereka juga bukan warisan resmi, melainkan atas namaku sepenuhnya. Tapi aku tak menuntutnya. Aku tak butuh rumah yang temboknya sudah menyerap terlalu banyak dosa. Dari kabar yang kudengar, Rino masih tinggal di rumah itu. Bersama ibu. Kabar yang awalnya hanya bisik-bisik, kini telah menyebar menjadi cerita. Mereka tak bisa menyembunyikannya lagi. Tidak setelah surat perceraian kami menyebutkan perselingkuhan dengan pihak keluarga kandung sebagai salah satu alasan utama. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Tetangga tak mengusir mereka, tapi jelas menjauh. Tak ada yang datang bertamu. Tak ada undangan arisan. Anak-anak pun disuruh menjauh dari halaman rumah kami yang dulu selalu ramai. Dan aku bekerja dari coworking space kecil di tengah kota. Menyusun ulang hidupku seperti potongan puzzle yang pernah diacak oleh dua orang yang paling kucintai. Kadang saat aku duduk sendirian di kafe, melihat pasangan suami istri tertawa sambil menyuap makanan satu sama lain, ada sesak yang muncul. Tapi kemudian aku sadar, aku tak iri. Aku hanya terluka karena cinta yang dulu kuberi tak pernah kembali dengan cara yang benar. Suatu malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Tapi aku tahu siapa pemiliknya. Hanya satu orang yang menyapaku dengan sebutan itu. Sayang, aku tahu kamu benci aku. Tapi aku mau bicara sekali saja. Aku mohon. Ino. Aku tak langsung menjawab. Tapi ada dorongan aneh dalam diri ini. Mungkin karena aku belum benar-benar menutup pintu. Mungkin karena aku masih ingin mendengar pengakuannya secara langsung. Bukan untuk memperbaiki, tapi untuk mengakhiri dengan tuntas. Keesokan harinya, aku menemuinya. Di tempat yang netral. Sebuah taman kota yang tak banyak dikunjungi orang. Ia sudah duduk di bangku besi, mengenakan jaket gelap dan topi. Wajahnya tampak lebih kurus. Matanya cekung. Tapi tatapannya masih sama. Penuh kepura-puraan yang ia bungkus dengan senyum. Aku senang kamu datang, katanya. Aku duduk perlahan. Menjaga jarak. Langsung saja. Rino, aku di sini bukan karena rindu. Aku hanya ingin dengar dari mulutmu sendiri. Kenapa? Ia menarik napas panjang. Menunduk. Aku gak pernah niat nyakitin kamu, Alia. Semua ini berawal dari sebelum kita kenal. Aku dan ibumu, kami punya masa lalu yang gak selesai. Dan waktu kamu memperkenalkanku ke dia jujur, aku kaget setengah mati. Tapi aku pikir aku bisa lupakan. Ia berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Tapi ternyata, makin lama aku tinggal serumah dengan dia, makin susah aku berpura-pura. Dan dia juga, dia yang mulai mendekat lagi. Aku gak mau salahkan siapa-siapa. Aku salah. Aku lemah. Aku menatapnya. Tak ada empati tersisa. Hanya kehampaan. Lalu kenapa kamu tetap menikahiku? Ia menggigit bibirnya. Karena aku juga mencintaimu. Alia. Aku serius. Aku sungguh mencintaimu. Tapi aku bingung. Aku terjebak antara masa lalu dan masa kini. Kata-katanya membuat perutku mual. Cinta macam apa yang bisa dibagi begitu mudah? Cinta yang menampar anak dan memeluk ibunya di waktu yang sama? Kalau kamu benar-benar mencintaiku, suaraku pelan namun tajam, kamu akan memilih untuk pergi. Dari rumah itu. Dari hidupku. Dari semua ini. Tapi kamu tetap tinggal. Dan sekarang kamu bicara tentang cinta. Rino menunduk. Tak bisa menjawab. Aku berdiri, mengambil napas panjang. Kamu tahu, Rino, dulu aku pikir pengkhianatan terbesar datang dari orang asing. Ternyata aku salah. Luka terdalam justru datang dari orang yang kupeluk paling erat. Tapi kamu berhasil membuka mataku. Sekarang aku tahu, bukan aku yang kehilangan apa-apa. Kalian yang kehilangan aku. Tanpa menoleh lagi, aku melangkah pergi. Kutinggalkan ia di bangku taman, diam dan membeku dalam penyesalan yang sudah terlambat. Beberapa minggu kemudian,
Aku mendapat kabar dari adik ibu, Tante Rini. Ia meneleponku. Suaranya terbata. Alia, kamu tahu nggak? Ibumu masuk rumah sakit. Aku diam. Lalu bertanya pelan. Kenapa? Tensinya naik drastis. Katanya sempat pingsan di kamar mandi. Tapi yang bikin aku kaget dia sendirian. Rino nggak ada. Gak tahu kemana. Aku tak menjawab. Hanya diam. Hatiku kosong. Tante Rini melanjutkan. Dia terus manggil nama kamu di rumah sakit. Tapi kamu gak harus datang kalau gak mau. Aku cuma pikir kamu perlu tahu. Setelah telepon itu, aku duduk lama, membiarkan pikiranku berjalan liar. Tapi akhirnya aku sadar. Aku sudah membuat pilihanku. Aku tak datang ke rumah sakit. Bukan karena aku tak peduli. Tapi karena ada luka yang terlalu dalam untuk diobati hanya dengan tangisan. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tak bisa melupakan. Aku memilih hidupku sendiri. Dengan masa depan yang belum ku tahu. Tapi bebas dari kepalsuan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku menulis sesuatu di buku catatanku. Aku tidak kalah. Aku hanya memilih pergi sebelum kehilangan diriku sendiri sepenuhnya.